Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pada hari ini mempelajari tentang gaya gerak listrik induksi ya GGL. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa masih ingat? Iya, induksi elektromagnetik. Nah, apa itu induksi elektromagnetik? Ya, Nesa. Fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Ya, oke, bagus. Sekarang kita akan membuat suatu generator atau dinamo menghasilkan listrik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu akan merancang alat berdasarkan konsep induksi elektromagnetik, kemudian mempresentasikan alatnya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kamu sudah duduk berkelompok. Kelompok 1 mana? 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Sebelum baca LKPD, kamu perhatikan dulu video berikut. Jadi dinamo ini itu pasti ada di rumah kalian. Nah, ini biasanya ada di bekas mobil-mobilan anak atau juga di bekas TV rusak. Nah, saya coba membuat listrik gratis dari dinamo ini, guys. 5 volt. Jadi kita pakai ini, guys. Jadi nanti biar outputnya 5 volt. Kayak gitu. Ini nanti bisa ngecas HP atau bisa buat lampu ya. Tapi ini pakai yang ada ini. Ini akan jadi 1 volt. Dari video itu apa yang akan kita lakukan? Ya, Fikri. Membuat listrik sederhana itu. Iya. Terus menggunakan apa? Dinamo. Dan dinamo apa tadi? Iya, dinamo DVD atau mobil tangnya. Oke. Nah, ada alatnya tadi apa lagi? Motor sehat. Apa alatnya itu? Pegangan. Terus kamu membuat desain, ya, menciptakan listrik dari dinamo. Nah, terserah desainnya seperti apa. Silakan bekerja berkelompok. Ibu kasih waktu 25 menit. Boleh referensinya dari YouTube, internet, sekarang dibuka, boleh. Masing-masing bagian. Iya, masing-masing bagian kamu buat gambarnya, apa nama alatnya? Itu anak. Per komponen. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini maksudnya spesifikasi dari alat tuh kayak apa nih? Spesifikasi itu seperti misalnya modul tadi ya, modul apa yang dipakai. Nah, kodenya apa? Nah, kode dioda kalau kamu pakai dioda berarti IN, kodenya ada IN 4007. Nah, itu spesifikasinya. Silakan bekerja. Pencerahan di rumahku. Pencerahan sederhana di rumah. Kita buat itu dulu. Desain dulu. Nah, di sana. Reza yang bisa. Desain itu baru rumah dulu. Coba kayak penerapannya. Untuk stick untuk buat rumahnya kan. Iya. Lem tembak, anak lemnya. Nah, ya lemnya. Habis itu sama itu kawat. Oh ya kawan. Habis itu untuk alasnya kita pakai apa? Triplek, kayu atau alas kue? Oke, alas kue.
menyelesaikan proyek ini? Hah? Perkakas alat. Oh nama pertama alatnya solder. Iya. Dinamo itu bahan loh. Dinamo itu bahan. Dinamo itu bahan. Al- Alat generator katanya tuh itu solder. Kita pakai listrik berarti kita Solder pun menggunakan lem timah. tembak. Iya, timah. Lem tembak. Timah bahan nggak sih? Timah itu alatnya. Tidak, Yo, timah bahan. pelengkap solder. Kayak mana udah pakai timah solder. 5 sentian cukup gak tuh? Satu picis. Ibu mau nanya dari konsep fisikanya. Berarti kami ngambil konsepnya dari Faraday, bukan Iya, Faraday. Kemarin udah diberikan model ajarnya, ada di situ. Ya. Berarti kami lihat dari situ ya, Bu. Kasih Bu. Iya, apa di konsep Faraday? Kan dari oh ini handphone. Malah punya pensil putih. Rancangan kamu yang akan kamu buat. Tapi kami belum membuktikan. Ini baru mau kami desain. Apakah boleh, Bu? Tidak menggunakan dinamo. Tapi ini baru desain dari kami. Nantinya mungkin ada perubahan juga kami tidak tahu, Bu. Kalau berhasil. Belum. Boleh. Makasih, Bu. Kabel kecil. Tembaga. Kapan? Itu kata Lampunya. kita nih sudah bentuk magnet. Anjay. Lah, kepala lampu dan lampu. Kepala bisa gambar. Pembuatan proyek ini ya, Ibu kasih waktu 1 minggu. Kapan kita nesa kelompoknya? Bisa nggak? Kapan bisa? Ya, misalnya hari Senin, apa rencana kamu? Misalnya buat rumah gitu. Berapa jam? Oke? Selesai? Buat rumah. Waktunya habis ya untuk diskusi. Ibu cek dulu kelompok 2 alat yang dibuat, kemudian tujuan selesai, dan rancangan sudah? Sudah. Oke. Kelompok 3 rancangannya sudah. Oke, sip. Kelompok 4 penjadwalannya diperkirakan hari apa? Kamu rencanakan hari ini terus ya. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Oke, silakan dulu kelompok 1. Nama proyek kami adalah Pencerahan Sederhana di Rumahku. Nah, di sini kami mendesain rumah dan dengan pembangkit listrik yaitu dinamo. Nah, dinamo ini kami rencana menggunakan jarum suntik. Nah, kami memanfaatkan dari jarum suntik ini di mana gaya tolak magnet. Jadi kutub utara sama kutub utara dan kutub selatan sama kutub selatan yang akan mengakibatkan ada gaya tolak. Nah, gaya tolak inilah yang dapat mendorong kumparan-kumparan magnet yang ada dalam dinamo ini sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, itu aja. Sekian, terima kasih. Tadi kan dijelaskan menggunakan jarum suntik sebagai penghasil gaya listrik. Berarti dari jarum suntik menghasilkan gaya listrik. Penting nggak sih bisa menghasilkan listrik? Bukan menghasilkan listrik, tapi membantu. Dalam jarum suntiknya kita kasih magnet, yang mana kutubnya itu sama. Nah, jika kutubnya sama, itu kan saling menolak kan? Nah, tolakan itulah yang membuat itu berputar. Dinamo itu berputar dan menghasilkan listrik. Nah, itu maksud saya. Saya terima kasih. Iya.
Kelompok 2 ingin membuat alat sederhana yang bisa dibawa kemana-mana untuk mengecas atau mencarger handphone agar kita tidak kesulitan mencari arus listrik lagi. Di sini kami membuat ini desainnya. Di sini kami menggunakan dinamo dari mesin printer yang sudah rusak. Jadi gaya putar menjadi gaya listrik sehingga dinamo menghasilkan listrik. Untuk kelompok 2. Apakah dengan jumlah kuat yang sangat kecil mengalirkan arus listrik untuk mengecas HP? Sedangkan bahwa kita tahu ngecas HP itu kuatnya tidak sedikit. Jadi segitu saja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa. Kami di sini memakai konsep gear untuk membantu gaya putarnya lebih cepat. Terus kami juga menggunakan modul step up untuk membuat arus listrik itu tadi seperti yang saya bilang dari 0,7 menjadi 5 volt. Jadi dari modul step up itulah yang membantu kami untuk bisa mengecas handphone nantinya. Jadi menggunakan modul step up untuk menaikkan tegangan jadi 5 volt bisa cas HP ya. Oke. Kami mendesain alat pembagi listrik sederhana menggunakan kaset. 2 buah kaset tersebut lalu akan kami hubungkan ke dinamo menggunakan tali, sehingga ketika kami memutar kaset tersebut tentunya dinamo tersebut akan ikut berputar, sehingga kumparan yang terdapat pada dinamo akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang akan menyalakan lampu seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Putarnya bagaimana itu? Jadi nanti ada kami taruh untuk pemutarnya pada CD, kan nanti CD-nya dihubungkan dengan tali ke dinamo, sehingga pada saat CD tersebut diputar, dinamonya pun akan ikut berputar. Oke. Jadi di sini kami kelompok 4 mendesain alat yang kami beri nama dengan generator with copper atau generator dengan tembaga. Alat-alatnya yaitu busi, magnet, lampu dan kepala lampu serta kabel. Di sini kami agak melenceng sedikit Ibu. Kami tidak menggunakan dinamo, mode step up dan dioda. Menemukan ini dan kami akan mencobanya. Jadi ada busi, ada magnet, ada kumparannya juga ya? Nah nanti bisa nggak tuh hidup? Oke, itu rancangan kamu ya, Ibu bebaskan boleh. Nah, tapi kalau nggak apa nanti bisa terjadi perubahan ya. Nah, Sedikit pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya, yaitu bagaimana cara menghidupkan lampu menggunakan apa tadi? Busi tadi. Itu cukup sekian, terima kasih. Ya, selamat siang. Ya. Makanya kami akan mencoba supaya kami mengetahui bagaimana cara kerjanya. Oke. Maaf. Oke, Bu. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil rencana proyeknya dengan alatnya, kemudian jadwalnya ya, Ibu tekankan lagi penjadwalan 1 minggu, alatnya sudah jadi ya. Nanti kamu buat pengalaman kamu ya selama membuat proyek itu, terus kesimpulannya apa. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Rara, silakan Rara. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi induksi elektromagnetik itu merupakan peristiwa timbulnya gejala atau gaya gerak listrik. GGL itu dapat timbul jika ada perubahan jumlah garis-garis pada magnet atau flux magnetnya. Itu dikarenakan karena di dalam dinamo itu terdapat kumparan dan medan magnet yang akan berinteraksi. Jika kumparan ini berinteraksi dan berputar, maka akan dihasilkan arus listrik. Oke, terima kasih Rara. Jadi menggunakan konsep hukum Faraday ya. Nah, untuk tugas di rumah nomor 1 sampai nomor 13 itu tugas di rumah. Silahkan ajar ya. Silakan ditutup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam.